Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan membawakan kisah dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yaitu dari kota Gresik. Kisah ini adalah kisah tragis seorang suami yang tega membakar istrinya hingga tewas karena cemburu melihat ada bekas cupangan di leher istrinya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong gue minta like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Peristiwa tragis ini mengguncang desa Kesamber Wetan, Kecamatan Riorejo, Gresik. Ilham Rois, seorang guru ngaji berusia 40 tahun, tak kuasa menahan amarah dan cemburu hingga tega menghabisi istrinya yang bernama Uti Arisanti dengan cara yang mengerikan. Kejadian ini bermula dari kecurigaan Rois terhadap Santi, istrinya yang berusia 40 tahun. Awalnya kecurigaan itu muncul setelah ia menemukan pesan-pesan mesra dengan pria lain di ponsel istrinya. Meski hatinya dilanda gelisah, Rois masih memilih menyimpan rasa curiganya itu diam-diam hingga tiba malam yang menjadi titik puncak emosinya. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, Rois mengajak Santi keluar rumah dengan alasan membeli makanan. Pasangan tersebut kemudian berhenti di sebuah warung gado-gado. Sambil menunggu istrinya memesan, Rois membeli 3 liter bahan bakar Pertalite. 2 liter digunakan untuk mengisi tangki motor, sementara 1 liter lainnya disimpan dalam ember plastik kecil. Ember itu ia siapkan dengan niat awal untuk membuat cacat Santi sebagai bentuk pelampiasan cemburunya. Singkat cerita, setelah selesai membeli makanan, Rois dan Santi melanjutkan perjalanan hingga tiba di jalan setapak di area persawahan. Di tempat yang sunyi tersebut, Rois menghentikan motornya dan mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Ya ampun, kenapa nggak di rumah? Kalian kan udah suami istri. Tanpa pikir panjang, Santi pun langsung menyetujui permintaan suaminya. Dia tidak menyadari ada rencana kelam yang sedang mengintai dirinya. Di tengah momen itu, saat mereka sedang asik berhubungan badan, Rois memperhatikan adanya tanda merah atau bekas cupangan di tubuh istrinya. Dan yang lebih parahnya lagi, bekas cupangan tersebut terdapat di payudaranya Santi, guys. Gimana coba? Hal ini semakin menguatkan dugaannya bahwa Santi telah berselingkuh. Amarah Rois pun tak lagi terbendung. Adu mulut terjadi di antara mereka dan memanas seiring dengan cemburu yang membakar dadanya Rois. Di dalam puncak kemarahannya, Rois menampar dan mencekik Santi hingga ia tidak sadarkan diri. Amarahnya pun tidak terhenti di situ. Rois mengambil ember berisi Pertalite yang telah disiapkan, lalu ia menyiramkannya ke tubuh Santi yang tergeletak tanpa sehelai pakaian. Tanpa ragu, ia menyalakan api dan membakar tubuh istrinya hidup-hidup. Saat api mulai membakar tubuhnya, Santi pun tersadar dan berteriak meminta tolong, tapi sayangnya tidak ada yang mendengar suaranya. Dan saat itu Rois sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat kejadian, dan dia meninggalkan istrinya yang berjuang dalam kobaran api hingga akhirnya tewas. Keesokan paginya sekitar pukul 9.00 pagi, seorang petani bernama Supandi menemukan jenazah Santi yang hangus terbakar. Penemuan mayat tersebut membuat gempar warga desa Kesamber Wetan. Teriakan Supandi mengundang warga setempat untuk berkumpul dan temuan itu segera dilaporkan ke pihak berwajib. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi dan tim datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, jenazah yang belum dikenali tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk diidentifikasi dan diotopsi. Beberapa waktu kemudian terungkap bahwa jenazah itu adalah wanita bernama Uti Arisanti, warga Surabaya yang tinggal di Desa Bambe, Kecamatan Riorejo, Gresik. Singkat cerita, kepolisian bergerak cepat untuk mengusut kasus ini. Beberapa saksi termasuk anak-anak korban dimintai keterangan. Dari pengakuan anak-anak Santi diketahui bahwa ayah mereka Rois kerap terlibat pertengkaran dengan ibu mereka.
Kecurigaan polisi semakin mengarah kepada Rois setelah ia menghilang setelah jenazah istrinya ditemukan. Dan setelah itu dilakukanlah penyelidikan intensif yang membuahkan hasil. Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, hanya 2 hari setelah penemuan jenazah Santi, polisi berhasil menangkap Rois di wilayah Sleman, Yogyakarta. Ia kemudian dibawa ke Polda Jatim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, jaksa penuntut umum menuntut Rois dengan hukuman 13 tahun penjara atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada kematian. Namun pada tanggal 7 Februari 2018, Ketua Majelis Hakim Lia Herawati menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan tersebut, yakni 9 tahun penjara. Ada beberapa pertimbangan yang membuat vonis Rois lebih ringan. Di antaranya, sikap sopan yang ditunjukkan Rois selama persidangan, pengakuan yang kooperatif, rekam jejaknya yang belum pernah dihukum sebelumnya, serta adanya pengampunan dari anak-anaknya yang masih membutuhkan figur seorang ayah. Dalam persidangan, hakim menegaskan bahwa Rois terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat 3 UU RI nomor 3 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun awalnya dihadapkan pada ancaman hukuman 15 tahun penjara atau bahkan seumur hidup, Rois mendapat putusan yang lebih ringan. Kasus ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. Banyak yang merasa heran sekaligus prihatin atas tindakan seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya, namun justru menjadi algojo karena cemburu buta. Kasus Rois menjadi pengingat keras akan bahayanya emosi yang tersulut, serta pentingnya pengelolaan rasa cemburu dalam hubungan. Tragedi ini juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, serta penanganan konflik secara damai. KDRT harusnya bisa dicegah, dan setiap tindakan yang mengarah ke KDRT sepatutnya ditangani dengan tegas dan cepat sebelum berujung pada tragedi seperti ini. Perjalanan hidup Ilham Rois yang berakhir di balik jeruji besi selama 9 tahun menjadi cerminan dari bagaimana kehancuran bisa bermula dari rasa cemburu yang tak terkendali. Peristiwa ini bukan hanya kisah tragis tentang nyawa yang melayang, tetapi juga pelajaran penting tentang pengendalian emosi, kesetiaan, dan pentingnya mengatasi konflik secara dewasa dan bijaksana. Gimana nih menurut kalian kasus ini? Pantas gak sih seorang suami, seorang guru ngaji, tega menghabisi istrinya hanya karena ada bekas cupang? Mungkin dia begitu karena dia juga terlalu mencintai istrinya ya. Kok bisa sih lu mengkhianati gue gitu. Terima kasih sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.